John Revra, atau yang lebih dikenal sebagai John Kay, lahir pada 10 September 1969. Ia adalah seorang preman Indonesia asal Maluku. John Kay telah menjalankan bisnis penagihan hutang melalui organisasinya Angkatan Muda Kay, atau yang disingkat dengan AMKay. Jaringan penagih hutangnya telah menjadi salah satu organisasi geng terbesar di Jakarta, bersama dengan geng Hercules, Basri Sengaji, dan Talib Makarim. John Kay telah ditangkap beberapa kali, termasuk pada tahun 2004 karena dugaan keterlibatan dalam pembunuhan Basri Sengaji pada 2012, dan juga karena keterlibatan dalam pembunuhan Tan Haris Tantono, Direktur Sanek Steel Mandiri. Setelah kejadian itu, ia divonis 16 tahun penjara. Kemudian dia dibebaskan bersyarat pada tahun 2019, tetapi ditangkap lagi pada 2020 karena penembakan kerabatnya, yaitu Nuski. John Kay kadang-kadang disebut sebagai Godfather of Jakarta karena praktik bisnisnya yang bergaya mafia dan berulang kali menghindari penuntutan. John Revra lahir di Tutrean, Kepulauan Kay, Maluku Tenggara. Julukannya John Kay mengacu pada kampung halamannya. Ia hijrah ke Jakarta pada tahun 1991 dan mendirikan organisasi AMKay pada tahun 2000. AMKay tumbuh menjadi jaringan penagih utang terbesar dan bersaing dengan penagih utang sesama gangster Ambon Basri Sengaji dari Maluku Utara. Pada puncak persaingan mereka, dua geng tersebut bentrok ketika klan Basri bertugas sebagai petugas keamanan di sebuah disko di Jakarta Barat. Dua anak buahnya tewas dan kasusnya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selama persidangan, bentrokan lain pecah antara kedua geng yang mengakibatkan terbunuhnya kakak laki-laki John Kay, yaitu Welterus Revra Kay dan Semi Kay. John Kay diduga memerintahkan pemukulan terhadap Basri Sengaji sebagai pembalasan. Dan Basri Sengaji dibunuh di Hotel Kemayoran Inn pada 12 Oktober 2004. Dan anggota John Kay diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut, dan 8 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dan John Kay sendiri ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Namun, dia lagi-lagi dibebaskan karena kurangnya bukti. Klan John Kay sendiri menjadi dominan setelah persaingan ini dan juga karena kejatuhan Basri. John Kay ditangkap lagi pada 2008 oleh Detasemen Khusus Anti Teror di Desa Ahoijang, Tual, Maluku pada 11 Agustus 2008. Ia diduga menyiksa dan memotong jari Charles Revra dan Jamri Revra, saudara kandung John Kay sendiri. John Kay diadili di Pengadilan Negeri Surabaya pada 3 Maret 2009. Pengadilan Negeri Surabaya memvonis John Kay 8 bulan penjara. Dan pada tahun 2010, kelompok John Kay terlibat dalam kerusuhan melawan kelompok Flores Ende yang dipimpin oleh Talib Makarim. Hal itu dipicu pertengkaran salah satu anggota Kay dengan penjaga klub malam Blowfish Kitchen dan bar di Jakarta Selatan. 4 orang dari kelompok Flores Ende kemudian diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena diduga membunuh 2 orang dari kelompok Kay. Kemudian pada 17 Februari 2012, John Kay ditangkap Polda Metro Jaya di Hotel Siwan, Pulau Mes, Jakarta Timur. Ia dituduh terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Tan Haris Tantono, yaitu seorang pengusaha smelter baja yang diduga memiliki hubungan dengan beberapa politisi. Haris Tantono dianggap telah terbunuh pada 26 Januari 2012 dan ditemukan tewas dengan 32 luka tusukan di kamar 2701 di Hotel Swiss Bell. John Kay dijatuhi hukuman 12 tahun penjara pada akhir 2012. Lalu pada 29 Juli 2013, Mahkamah Agung meningkatkan hukuman John Kay menjadi 16 tahun. Ia kemudian dipindahkan dari Lapas Salemba ke Lapas Nusa Kambangan. Lalu, John Kay dibebaskan bersyarat pada 26 Desember 2019. Dia seharusnya dipenjara sampai 2028, tetapi mendapat remisi selama 36 bulan dan 30 hari sehingga dia akan bebas sepenuhnya pada Maret 2025. Lalu pada
22 Juni 2020, John K. ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Polres Tangerang, dan Polres Bekasi Kota atas dugaan penyerangan dan penembakan terhadap Nus K, yaitu kerabat John K. sendiri di Kota Tangerang. Penembakan itu dinilai bersumber dari masalah tanah dan distribusi uang. Polisi menggerebek rumah John K. di Bekasi yang diduga markas kelompok John K. yang beranggotakan 25 orang. Termasuk John K. juga ditangkap. Dan setelah kasus berkembang, 5 anggota lainnya juga ditangkap.